Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa tayangan mengenai perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi. Yang dimana, kalau kalian ingat kemarin, Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah SMA dan S1 Pak Jokowi identik dan asli. Yang kemudian proses hukumnya akan dilanjutkan di Polda Metro, yakni laporan dari Pak Jokowi kepada 5 orang yang selama ini diduga memfitnah Pak Jokowi. Dan kalau kalian lihat, setelah pengumuman Bareskrim kemarin, Roy Suryo, Tifa, Egy Sujana, Kurnia, Rizal Fadila, Rismon itu kompak mengatakan bahwa mereka tidak percaya dan tidak meyakini hasil dari laboratorium forensik Polri. Dan ada sebuah video kemudian muncul atau tayangan di mana penasihat Kapolri, yakni Bapak Arianto Sutadi, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, menjelaskan bahwa dengan sikap-sikap mereka yang seperti ini, framing-framing jahat mereka yang seperti ini, itu sama saja dengan menggali kuburan mereka lebih dalam lagi. Waduh. Dalam artian kemungkinan kasus mereka ini atau hukuman mereka nanti bisa lebih berat lagi, teman-teman. Dan ini yang kita harapkan bersama gitu ya kan. Kenapa? Agar bangsa kita guyup, agar bangsa kita tidak berantem lagi, tidak ngurusi hal remeh-temeh receh seperti ijazah ini, teman-teman. Apalagi ya mereka selama ini selalu menyerang dan mendiskreditkan, menjatuhkan harkat dan martabat keluarga Pak Jokowi. Dan ini yang tidak kita inginkan tentunya, teman-teman. Selain itu, saya punya video di mana tulisannya itu cara HTI bekerja, dengan sebuah video di belakangnya itu Ahmad Kozinudin yang sedang berusaha mengajak orang membuat kerusuhan kali ya. Apakah benar demikian? Nah, nanti akan kita lihat, teman-teman ya. Dan konon kabarnya ya, Firdaus Owibowo, salah satu pengacara yang sangat fenomenal juga, akan potong sapi atau kerbau kalau Roy Suryo CS itu di penjara, teman-teman. Waduh, ini semakin menarik saja ini. Nah, terakhir ada sebuah video di mana relawan Anies atau mantan relawan Anies membongkar dan menguliti seperti apa tingkah laku dan perilaku Anies Baswedan, yang dimana di luar ekspektasi orang banyak, teman-teman. Di luar prediksi BMKG kali ya. Karena ini tidak banyak orang yang tahu, hanya orang-orang dekat dengan lingkaran Pak Anies doang. Apakah itu? Nah, makanya nonton sampai habis video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tuntut Wakil Rektor Bidang Kemasan UGM karena mengedarkan kabar bohong. Loh? Pakai pasal 28 ayat 3. Memang nggak ada kerusuhan. Bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya. Loh, bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya. Loh, apa-apaan ini pengacara ini? Cara HTI bekerja, kelompok ini akan terus bikin huru-hara jika masyarakat kita mudah diprovokasi. Kalau dia memang berani, kenapa tidak dia sendiri yang menuntut Warek UGM? Ya nggak berani lah. Tapi kok bisa ya dia mengusulkan untuk membuat kerusuhan ya? Tapi emang ya mental-mental orang HTI ya begini mungkin ya. Selalu membuat huru-hara, selalu membuat kegaduhan, selalu menyebarkan propaganda-propaganda agar masyarakat benci terhadap pemerintah, agar masyarakat benci terhadap sistem demokrasi. Agar mereka ini, kelompok-kelompok HTI ini bisa mendirikan khilafah di Indonesia, bisa menyebarkan paham-pahamnya di Indonesia, teman-teman. Dan ini yang harus kita waspadai. Tapi ya manuver-manuver si HTI ini, si Tompel ini luar biasa juga ya. Dia nempel ke sana kemari. Dia ada di mana ketika orang itu benci dan tidak senang dengan pemerintah ataupun Pak Jokowi dan keluarganya gitu. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Jadi intinya gini, kalau seandainya dibantah dengan berita-berita kesana-kesana itu nanti istilah saya tuh akan memperdalam kuburannya dia itu nanti. Karena gini ya, secara teoritis yang dibuktikan itu tadi ini pasal apa tidak? Ya. Yang satu menuduh Pak Jokowi menggunakan, yang sini menuduh bahwa ini menebarkan berita bohong, memalukan kan gitu. Nah kalau ininya terjadi ini asli, otomatis kan ini pasti terbukti dong. Betul. Nah sekarang ini baru tahap tadi dikatakan nggak ada pelapornya, terlapornya kan. Karena apa? Yang bisa terbukti ini adalah baru ketemu, oh iya memang ada penebaran isu bohong. Bahwa itu asli tapi dibilang tidak bohong.
Nah sekarang kita tinggal mencari siapa pelakunya. Siapa Nah pelakunya? untuk mencari pelaku itu, Metro selama ini pasti dia menggunakan bukti-bukti awal yang ada. Bukti awal yang ada adalah rekaman-rekaman itu, yang rame-rame itu kan. Nah rekaman-rekaman itu nanti diperdalam. Oh ada apa mukanya Pak Roy? Ya pasti dipanggil Pak Roy dong. Benar nggak ini Anda ngomong gini ya Mas? Kira-kira begitu prosesnya ya. Kemudian itu ya buktinya itu pun tidak langsung dipercaya, pasti pakai scientific crime investigation, semua menteranya kayak gitu ya. Ini AI atau bukan? Anak editan apa enggak? Iya. Apakah itu hasil editan AI atau bukan? Seperti kasus Ibu Hovifah kemarin di Jawa Timur teman-teman ya. Tapi ya jangan lupa video Rizal Fadila yang teriak-teriak gantung adili Jokowi, dan dia bikin yel-yel juga gantung ya itu yel-yel dia teman-teman. Loh kok kameranya begini, kameranya bereaksi teman-teman. Waduh bahaya ini. Apakah saya disabotase oleh Rizal Fadila? Tapi itu ya jangan lupakan gantung. Nah itu dia harus masuk orang itu. Itu tadi untuk menentukan jangan sampai ini editan seperti saya mukanya di situ ikut-ikut gini. Nah itu jadi sekarang ini pada tahap siapa yang melakukan. Gitu. Pasti akan ditelusuri dengan semua bukti-bukti aja itu di. Ya. Polda Metro kemarin tuh melanjutkan ini ya penyidikan ini. Menunggu keputusan dari Bareskrim apakah ini asli apa tidak. Nah, sudah keputusan yang Bareskrim itu jadikan bukti bagi dia untuk berkas di sini. Itulah saya dulu kalau dulu saya akan menyarankan ini sebaiknya kasus ini ditangani pada satu tangan supaya nggak kesana kesini buktinya. Tapi karena mereka sudah apa adanya gitu ya nggak apa-apa sekarang. Ya artinya apa? Bukti di sini dipakai untuk menambah kekuatan di sini. Nah sekarang Polda Metro tinggal melengkapi aja. Kalau dilengkapi itu tadi kemudian ternyata bukti menyebarkan berita bohong dan orang-orangnya sudah diketahui, itulah nanti itu dijadikan berkas dikirim. Nah nanti akan diterima ini patut nggak untuk saya tuntut, baru nanti ke pengadilan. Nah Tifa nih, jangan hapus tweet-tweet Anda ya. Tweet-tweet Anda jangan dihapus, cuitan-cuitan Anda jangan dihapus. Biar itu bisa menjadi bukti kalau Anda sering menghina dan merendahkan Pak Jokowi. Jangan dihapus. Yang kira-kira proses yang akan terjadi kayak gitu. Ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini larinya kira-kira ke situ. Yang pasti bahwa apapun yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak beliau-beliau ini punya mau. Itu baru benar. Di luar itu salah. Tidak percaya keterangan dari UGM. Bung Roy lulusan UGM, tapi tidak percaya institusinya sendiri. Tidak percaya, padahal itu keterangan dari UGM. Tidak percaya KPU yang sudah melakukan proses pemilihan umum. Tidak percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh Bareskrim. Gawat ini. Negara ini tidak ada institusi yang berintegritas artinya. Betul. Nah itu yang kita ini kan bahwa kami mendesak supaya ini segera diproses secara hukum. Tidak ada kriminalisasi di sini. Betul. Ini si Roy ini dan kawan-kawan bahaya teman-teman. Mereka tidak percaya satupun lembaga yang ada di negara ini. Tidak percaya siapapun yang bernarasi ataupun memberikan keterangan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Tidak ada yang mereka percayai loh. Ini gawat ini. Dan mereka mencoba menghasut masyarakat agar masyarakat itu ikut dengan pendapat mereka. Ini kan berbahaya. Ini berbahaya teman-teman. Ini ya sama dengan cara-cara HTI dulu tuh bekerja. Ya mungkin ada kaitannya juga dengan video yang sebelumnya ya. Supaya kita segera mendapat kepastian hukum. Setelah itu Bung Roy CS mau berproses lebih lanjut, mau bawa ini ke ranah mana, silahkan. Tapi setidaknya kita percaya pada institusi. Senyum Roy, senyum. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Betul. Ada aduan.
Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Tolong dibedakan itu. Kalau yang masih meragukan pengumuman dari Barreskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi? Nah iya, mau percaya sama siapa lagi ya kan? Memang tugasnya Barreskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap tanggung ya Pak? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti jasa asli akan saya buka di sidang pengadilan. Wow, ijazah asli Pak Jokowi akan dibuka di sidang pengadilan, teman-teman. Dengerin tuh Roy, nanti akan dibuka, nanti di situ akan terbukti ijazah Pak Jokowi itu the real asli, teman-teman. Dan ini bahayanya ya. Mungkin Roy Suryo CS nih, Tifa dan kawan-kawan harus mengadu ke Pluto atau ke Mars aja sana. Ya mungkin mereka lebih percaya dengan alien ya kan, kalau mereka percaya alien tuh. Ya, meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan biar semuanya menjadi Terang benderang Pak. terang benderang. Betul sekali. Dan tadi kata Pak Jokowi, proses di Polda Metro akan terus lanjut. Tentu ya ini bisa menjadi pelajaran buat semua masyarakat Indonesia kalau jangan mudah menuduh, memfitnah, memframing jahat seseorang gitu. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka. Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Alhamdulillah, ijazah Pak Jokowi yang difitnah palsu ternyata udah diumumin oleh Mabes Polri asli. Asli. Ya, yang asli. ada badaknya. Kan gue udah bilang, Roy Suryo, Rismon, Tifa, kan gue udah bilang, jangan sekate-kate. Jangan sekate-kate. Udah dibilangin, kalaupun benar palsu, susah digoyangnya. Udah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kewenangan jaksa, ya. Tapi nggak mungkin palsu lah sekelas Pak Jokowi. Hanya otak Betul. lu aja pada palsu kali. Otak lu aja yang palsu ya kan. Jadi nih gue potong kebo ya. Wih. Gue jadi potong kebo. Dan sekarang mudah-mudahan ya dari pihak Pak Jokowi ngelaporin lagi tuh ijazahnya si Rismon tuh yang katanya kuliah di Jepang. Ya, coba diselidiki lagi ijazahnya si Roy Suryo nih, yang ahli teletabis, telematika. Ahli teletabis. Ya. Selidiki lagi tuh ijazah dokter Tifa tuh. Dia jangan-jangan dokternya dokter abal-abal itu. Waduh, ya juga ya. Kalau nggak ada yang mau ngaduin, gue gantian ngaduin ke Mabes Polri. Gue akan layangkan surat pengaduan untuk si Rismon, dokter Tifa sama si Roy Suryo. Tunggu aja saatnya. Gue bakal potong kebo, kan gue udah bilang, gue bakal potong sapi kalau mereka ini ditangkep. Karena ini provokator. Gue duga ini provokator di negara ini. Negara ini nggak bakal bebas dari keributan kalau mereka ini nggak dipenjarain. Waduh. Serius juga Bang Firdaus ya. Dia mau laporkan, mau adukan ijazah S3 Rismon, Roy Suryo dan Tifa. Karena kan mereka ini suka memanggil Pak Doktor, sosokan akademisi ya kan, sosokan apa gitu kayak apa gitu. Dan Bang Firdaus mau potong sapi teman-teman kalau mereka ditangkap. Wah, ini seru nih. Ya mudah-mudahan ntar gue ngadu ke Mabes Polri juga ya, gantian Rismon. Kemarin lo ngaduin Jokowi, sekarang gantian gue ngaduin lo sama rombongan lo. Makasih. Nah terus sama kekecewaan yang kedua ya, istilahnya kan kalau Bang Ulil sih bilangnya kalau boleh gagah-gagahan, simbol kami ini salah satu yang terbesar. Jadi mereka jaringannya tuh cukup besar karena tadi si Amin Muda ini. Amin Muda karena tadi yang seperti dibilang Egra, ini udah tersebar ke 100 kota lebih kan. Jadi nggak bisa dibilang kecil lah gitu. Cuman entah kenapa di setiap event kayak ada event namanya Desak Anis, Slepet Imin, dan itu dari Timnas Amin yang pusatnya ya istilahnya. Itu pemenangan nasional ya. Logo Amin Muda itu nggak pernah boleh ditaruh.
Jadi misalnya kayak di posternya itu atau di baju. Jangan gitu. Itu nggak boleh gitu. Sama ada tim Lebak Bulus, jadi ini ring satunya, si circle utamanya itu, jangan ditaruh gitu. Jadi mungkin dari situ mereka merasa kok gue kayak nggak diakui ya, kok kayak dibuang ya, disingkirkan gitu. Jadi mungkin itulah kekecewaan yang dirasain sama Bang Julil selama berpolitik praktis, tapi kayak zong gitu loh. Ada ceritanya Bang Julil gitu Bang. Ada salah satu komika, dia nggak mau sebut namanya. Jadi komika itu pakai baju, mungkin di bajunya tuh kayak Anies Muhaimin gitu ya. Amin Muda gitu. Anies Muhaimin atau Amin Muda gitu kan, kita nggak tahu. Tapi pas di acara mungkin Desak Anies atau Sopet Imin tuh sama panitia di sana kayak lepas bajunya gitu. Udah nggak boleh pakai baju logo Amin Muda gitu. Tapi sama komika ini tetap dipakai. Untung tetap dipakai kata Bang Julil. Oh, ini curhatan dari salah satu relawan Anies gitu ya kan, yang mengkoordinir Amin Muda, teman-teman. Ternyata nggak dianggap gitu ya kan. Ternyata ya hanya orang-orang tertentu mungkin ya yang bisa menjadi relawan Anies. Wow. Padahal dia cuma pengen kayak ibarat diakui gitu loh. Ya logonya dipampang, terus habis itu dapat afirmasi. Dan kejadiannya tuh nggak sekali 2 kali. Kalau menurut pengakuan Bang Julil tuh berulang. Jadi sering kayak logonya tuh sekedar mau dipasang aja tuh nggak boleh gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin kok kayak nggak diakui ya, nggak dihargai kerja kerasnya. Karena kan mereka istilah pasti effort banget. Iya, terus Bang Julil juga bilang Bang, ada lagi selain Amin Muda, itu ada lagi yang terkesannya disingkirkan. Itu namanya Sekretariat Kolaborasi Indonesia. Jadi organisasi lain. Nah, itu tuh besutan almarhum Mas Raharja Waluya Jati. Gitu katanya. Ini terkenal. PRD. Iya. Nah, tapi sayangnya ini Mas Anies ini kayak nggak mau, ibarat dia bilang gini, dia bilang ABW ini nggak mau berkenan sama si SKI, malah minta dibubarkan gitu si SKI ini. Dibubarkan. Iya, menurut si Bang Julil malah minta dibubarin aja deh gitu. Lah, ini kan organisasi sendiri kan, bukan organisasi yang dibentuk oleh Anies kan? Iya, cuma kayak dia kayak mau mendukung Anies gitu. Iya kan, dia mau mendukung Anies. Yang nyuruh bubarin siapa? Anisnya. Ya makanya. Loh. Dia juga ya. Enak aja dia ya. Jadi tuh si Bang Julil ini pernah mengajukan satu pertanyaan yang hitam putih kali ya, terkesan kayak siapa nih? Si Bang Julil dalam satu forum gitu, dia sempat ragu tuh Bang sebenarnya pas ada acara Desak Anies itu mungkin dia mengajukan pertanyaan tanda kutip pinggir jurang kali ya. Terus sensitif. Nah, beliau nih malah balasannya nggak terima sama pertanyaan itu, terus malah dibilang si Bang Julil ini pengadu domba. Gitu. Jadi kan namanya Desak Anies dia kayak yang waktu Bang Ade bikin acara kan. Gebuk ya Bang? Iya, Gebuk Ade Armando. Kan pertanyaannya bukan pinggir jurang nggak sih, masuk jurang itu udah face to face gitu kan. Bener-bener yang kayak Bang Ade depannya ada silahkan mau nanya apa gitu kan ya, Bang Ade nyantai. Ini kayak kenapa nggak terima terus dibilang pengadu domba kan. Oh, jadi karena pertanyaannya sulit kali ya. Sulit. Dan katanya hitam putih gitu, jadi nggak jelas, mungkin nggak bisa jawab apa gimana. Bukannya Anies katanya orang yang paling demokratis gitu, mau menjawab semua pertanyaan apapun itu, sekeras apapun itu, dan seapapun itulah. Tapi kok di cerita ini ya beda gitu omongannya ya. Loh. Gitu. Dan yang marah itu Mas Anies sendiri. Mas Anies malah kok kamu ini pertanyaannya pengadu domba gitu. Kayak dia takut mungkin gue jawab apa ya gitu kali. Padahal si Amin Muda ini kalau menurut yang aku lihat dari threadnya Bang Julil Bang, ini tuh dia tuh nggak minta uang, dia tuh kayak ya emang pengen memenangkan Mas Anies saja. Kalau yang aku lihat pengen diakui, pengen ada afirmasi, pengen logonya ditempel, pengen kaosnya dipakai, kayak gitu sebenarnya yang aku lihat. Nah terus Bang, terus kan ini ya kayak ini ceritanya kok nggak habis-habis ya? Banyak cerita Anies ya rupanya. Kalau cerita bisa sejam sendiri. Jadi kan ini udah dalam satu forum deh tuh kan. Nah terus di acara lain gitu, nah si Bang Julil ini maksudnya dia pernah ngerasa di situlah titik keraguan dia kayak kok ini apa ya, kayak maksudnya nggak bisa ngejawab gitu loh kan. Dia pikir kayak politisi lainnya bisa lah jawab, terabas aja gitu istilahnya jawabnya. Jawab gitu. Apa nih? Yang jawab tadi pertanyaan yang tadi ini masih yang balik ke pertanyaan tadi. Nah ada satu momen di mana si Bang Julil ini bilang kami ini bukan loyalis Anies, kami loyalis perubahan. Nah di situ si Mas Anies kayak marah gitu Bang, nggak terima gitu. Jadi kayak setelah statement ini mungkin yang akhirnya bikin Anies nih nandain ini orang gitu kayak iya, baper, ngambek lah ya. Ngambek gitu. Iya. Anies ngambek gara-gara ditanya. Wah. Perubahan kan? Iya, perubahan. Mungkin ya Bang Julil nggak salah juga nggak sih kan ngeliatnya loyalis perubahan nih. Dilihat dari visi misinya gitu kan. Pas di statement begitu marah. Si Bang Julilnya emang rada terlalu berani kali ya, terlalu jujur. Terlalu jujur ya kan. Bang Ade ngeliat yang lain itu pada takut gitu. Bukan, maksud saya gini. Oke. Ya udah tahu kali ya Aniesnya kayak begitu ya. Terus dipancing. lu pakai mancing-mancing bilang gue tuh bukan pro lo, gue pronya pada yang diperjuangkan lo, yaitu perubahan. Kan mestinya Anies langsung bilang wah ini
Hebat. Ini hebat. Harus dipuji dong. Iya. Kamu betul, tuh sejalan dengan saya. Jadi kamu tuh nggak minta apa-apa ya sama saya ya. Kamu tuh cuman sama-sama ingin memperjuangkan perubahan. Harusnya diapresiasi dong. Betul. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Menarik ya, melihat dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengacara Tompel itu yang dari HTI, yang mengatakan, ya bikin kerusuhan aja biar pasalnya masuk gitu ya kan. Aduh, slow bang, slow. Jangan terlalu menampakkan diri Anda yang asli gitu. Kami tahu ini abang dari HTI, tapi ya kan tidak banyak orang yang tahu kalau abang memang suka berontak gitu, suka bikin kerusuhan. Ya kalau sekarang kan orang melihat video Anda, orang langsung berkesimpulan, oh ya memang Anda mengusut kasus ijazah Pak Jokowi ya bukan untuk mencari kebenaran, real untuk mencari kerusuhan dan keributan. Sehingga nanti Anda bisa menyusupkan paham-paham Anda yang radikal-radikal itu, teman-teman. Ini kan bahaya bagi Republik ini. Dan hati-hati bagi orang-orang yang berada di lingkaran atau di dekat dari Kosinudin ini. Jangan sampai otak mereka sudah kecuci. Karena dia nempel kemana-mana ini ke orang-orang yang benci Pak Jokowi ya. Untuk ikut gitu. Untuk ikut dan membesar-besarkan kebencian terhadap Pak Jokowi. Dan ini yang selalu mereka lakukan, teman-teman. Coba Anda perhatikan. Dan tadi menarik ya penjelasan dari Bapak Purnawirawan, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi mengenai proses hukum ijazah Pak Jokowi. Yang dimana beliau tadi mengatakan ya mereka sama saja menggali kuburnya lebih dalam. Dan ya itu yang kita harapkan, semoga kubur mereka sangat dalam gitu. Semoga hukuman mereka sangat panjang gitu. Biar negara ini guyup selama 15 tahun lah minimal kali ya. Biar mereka ini nggak muncul lagi ke permukaan untuk bikin ribut, teman-teman, untuk menyerang sana sini, untuk merendahkan dan menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Aduh, luar biasa juga orang-orang ini ya, tidak capek-capeknya gitu. Dan mereka tuh gigih dengan pendapatnya walaupun itu salah ya kan, walaupun itu sudah dibantah oleh Polri. Tapi ya dia selalu bersembunyi di balik ilmu pengetahuan lah, teknologi lah, di balik akademisi, di balik keahlian mereka yang padahal ya bukan ahli-ahli amat. Nah ini yang menjadi concern saya, teman-teman. Saya bingung ini orang ini ahli dari mana gitu. Apakah ahli dari planet Namek? Waduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.